Halo semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-131. Dimana pada episode sebelumnya, Kim Mengli yang datang bersama dengan Jianu, dia meminta Qian Mian untuk menjadi mata-mata. Tapi Qian Mian malah menolaknya dengan alasan karena tugas itu sangat berbahaya, sehingga Jianu langsung mengeluarkan aura intimidasi yang sangat kuat, dan Qian Mian pun akhirnya mau melakukan tugas tersebut. 3 hari kemudian, Chu Xiu sampai di sebuah tempat yang ditunjukkan oleh peta pemberian Tian Yunji kepadanya yang menunjukkan lokasi sumber Dao. Tapi alangkah terkejutnya Chu Xiu setelah dia melihat kalau tempat itu terlihat sangat mengerikan karena dikelilingi oleh badai petir yang besar. Tentu saja Chu Xiu merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di sana, karena menurut Tian Yunji, tempat itu adalah tempat yang diberkati di bintang kuno Tai Chi. Lalu Chu Xiu memutuskan untuk memeriksanya ke dalam, karena badai petir seperti itu tidak akan bisa melukai tubuh suci kuno milik Chu Xiu. Tapi di saat Chu Xiu mendekat, dia dihadang oleh sosok pejuang yang menjaga tempat itu. Orang itu adalah Lei Xin yang merupakan anggota klan Dewa Petir dan meminta Chu Xiu untuk segera pergi dari sana. Lalu Chu Xiu menunjukkan token Dewa Alam Liar miliknya dan mengatakan kalau sekarang dia adalah pemilik Pulau Dewata yang baru. Lei Xin yang mengetahui kalau itu adalah token yang asli, dia langsung mengajak Chu Xiu untuk bertemu dengan kakeknya yang merupakan pemimpin klan Dewa Petir saat ini. Chu Xiu pun dibawa masuk ke dalam sebuah pintu teleportasi di mana tempat di dalam sana sangat jauh berbeda dengan yang ada di luar. Lalu Chu Xiu menemui pemimpin klan Dewa Petir yang bernama Lei Yuan. Dia terlihat merasa sangat senang setelah mengetahui kalau Chu Xiu adalah pemilik Pulau Dewata yang baru dan menyuruhnya untuk duduk sambil berbincang dengannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Lei Xin pun memberikan sebuah tempat duduk untuk Chu Xiu. Dia bilang, "Silakan duduk di sini. Maafkan kami karena kami tidak bisa menyambutmu dengan layak." Chu Xiu menjawab, "Tidak apa-apa. Lagi pula aku juga tidak terbiasa diperlakukan sebagai seorang bangsawan atau semacamnya, karena aku juga berasal dari sebuah pedesaan terpencil." Setelah Chu Xiu duduk di sana, Lei Yuan pun berkata, "Temanku, perkenalkan, namaku adalah Lei Yuan. Aku adalah pemimpin klan Dewa Petir yang sekarang. Jika kau tidak merasa keberatan, bolehkah aku melihat token Dewa Alam Liar yang kau miliki itu?" Lalu Chu Xiu langsung melemparkan token miliknya kepada Lei Yuan. Dia bilang, "Ambillah, kau bisa memeriksanya sendiri sampai kau merasa puas jika kau masih melakukan hal itu." Melihat token Dewa Alam Liar yang ada di tangannya bersinar dengan terang, Lei Yuan pun merasa sangat terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Luar biasa, ini adalah token Dewa Alam Liar yang asli. Ternyata orang ini benar-benar adalah penerusnya yang baru." Setelah merasa puas memeriksanya, Lei Yuan mengembalikan token itu kepada Chu Xiu. Dia bilang, "Temanku, ambillah kembali token ini. Aku sudah memeriksanya sendiri kalau token ini adalah yang asli." Chu Xiu menjawab, "Syukurlah jika sekarang kau sudah tidak mencurigaiku lagi." Lalu Lei Yuan langsung menyedot padudannya dan sambil menghembuskan asapnya ke depan, dia bilang, "Saat ini kau pasti merasa penasaran, kenapa kami terlihat sangat bahagia setelah mengetahui kau adalah penerus Dewa Alam Liar yang baru." Chu Xiu pun hanya tersenyum mendengarnya. Dalam hati dia bilang, "Mungkin ini seperti aku menjadi pemilik baru Pulau Dewata. Apakah ada seseorang di sini yang telah mengaturnya agar aku bisa datang menemui mereka? Jika itu memang benar, itu sangat baik untukku dan aku tidak boleh melewatkan kesempatan yang sangat bagus seperti itu." Lei Yuan kembali berkata, "Temanku Chu Xiu, sebelum datang ke desa Dewa Petir ini, kau pasti pernah melihat gunung besar di tengah danau petir kan?" Chu Xiu pun terlihat cukup terkejut setelah Lei Yuan menanyakan hal itu kepadanya. Sambil membayangkan gunung yang dimaksud, Chu Xiu yang merasa bingung dengan pertanyaan itu, dia balik bertanya, "Apakah gunung itu ada hubungannya denganku? Atau itu berkaitan dengan Pulau Dewata terpencil?" Lei Yuan pun menjelaskan kepadanya. Dia bilang, "Faktanya adalah desa Dewa Petir sebelumnya bukan berada di sini. Tempat ini sebenarnya bukan danau petir yang sebelumnya kau lihat, tapi tanah yang diberkati yang penuh dengan vitalitas, tempat yang memiliki urat nadi naga." Lei Yuan melanjutkan perkataannya, "Aku akan bercerita kepadamu tentang kejadian 100.000 tahun yang lalu. Kejadiannya seperti sekarang ini di saat bintang kuno Tai Chi terbuka.
Banyak para kultivator dari benua langit yang datang ke bintang kuno Taichi untuk mencari sumber daya yang ada di sini. Lei Yuan kembali berkata, meskipun para penduduk asli bintang kuno Taichi tidak merasa puas dengan kedatangan para orang luar, tapi mereka tidak bisa melakukan perlawanan yang berarti. Tapi bagaimanapun juga, setelah beberapa tahun berlalu dan bintang kuno Taichi kembali dibuka, para orang luar itu akan kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Lei Yuan melanjutkan perkataannya, tapi pada kedatangan para orang luar kali ini, mereka tidak pernah menduga yang datang ke bintang kuno Taichi tidak hanya para kultivator dari benua langit saja, tetapi ras-ras aneh lainnya dari kedalaman alam semesta. Mereka adalah dua makhluk setengah manusia yang berada di ranah Kaisar Semu. Tentu saja Chushu terkejut mendengarnya. Dia bilang, ranah Kaisar Semu katamu? Apakah mereka benar-benar bisa melintasi batasan langit dan bumi untuk sampai ke bintang kuno Taichi ini? Lei Yuan menjawab, aku bisa memastikannya kalau mereka berada di ranah Kaisar Semu, tapi aku tidak mengetahui bagaimana caranya mereka bisa sampai ke sini. Chushu kembali bertanya, menurut apa yang kau katakan itu, apakah mereka berdua ada kaitannya dengan gunung hitam di pusat danau petir? Lei Yuan menjawab, itu benar. Karena mereka berdua sekarang sedang disegel di gunung besar itu. Chushu kembali bertanya, kenapa bisa mereka sampai disegel di sana? Bukankah mereka berada di ranah Kaisar Semu? Lalu Chushu meminum teh yang mereka suguhkan untuk menenangkan pikirannya. Dalam hati dia bilang, ini buruk. Aku tidak pernah menyangka kalau ada dua orang kultivator ranah Kaisar Semu yang sedang disegel di bintang kuno Taichi ini. Wajah Lei Yuan terlihat sedih saat akan menjawabnya. Dia bilang, itu adalah cerita yang panjang. Kedatangan dua orang kultivator ranah Kaisar Semu itu memicu terjadinya peperangan besar yang merenggut banyak nyawa penduduk asli bintang kuno Taichi. Tidak hanya itu, mereka juga melenyapkan semua kultivator dari benua langit yang berdampak buruk bagi kehidupan kami yang selamat dari kejadian yang mengerikan itu. Setelah mendengar penjelasan dari Lei Yuan, Chushu berpikir sejenak dan kembali bertanya, apakah tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa melawan mereka? Di manakah Dewa Naga pada saat itu terjadi? Lei Yuan menjawab, pada saat itu Dewa Naga masih berada dalam tahap inkubasi untuk melahirkan generasi selanjutnya, sehingga tidak mungkin baginya untuk terjun ke medan pertempuran. Chushu pun langsung termenung mendengarnya. Dalam hati dia bilang, benar juga, pada saat itu Dewa Naga yang sekarang yaitu Long Kui masih berupa sebuah telur, jadi mustahil baginya untuk bertarung melawan mereka. Sementara itu, Long Kui yang sedang membaca buku di Istana Naga langsung bersin setelah Chushu membicarakannya. Kembali lagi ke desa Dewa Petir, Chushu mengajukan pertanyaan lain kepada Lei Yuan. Dia bilang, jika tanpa bantuan dari Dewa Naga, bagaimana bisa kalian mengalahkan mereka? Karena kedua Kaisar Semu itu tidak menghancurkan bintang kuno Taichi ini secara keseluruhan, tapi mereka malah berakhir disegel di gunung besar itu. Lei Xin pun menyela pembicaraan. Dia bilang, pemimpin klan Dewa Petir kami pada saat itu yang mengambil sebuah tindakan. Dia mendengar kalau ada orang luar yang sedang melakukan pemusnahan warga lokal, jadi dia bertarung sendirian melawan mereka. Lei Xin kembali berkata, akan tetapi, meskipun pada saat itu pemimpin klan Dewa Petir kami sangat kuat, tapi kedua kultivator Kaisar Semu itu sangatlah aneh. Karena tidak peduli seberapa kali dia menyerang mereka menggunakan jurus yang kuat, semuanya tidak bisa melukai mereka, seolah-olah mereka itu adalah makhluk abadi. Chushu pun terkejut mendengarnya dan berkata di dalam hatinya, mereka makhluk abadi? Apa mungkin ada makhluk seperti itu di alam semesta ini? Lei Xin pun melanjutkan perkataannya, meskipun pemimpin klan kami sangat kuat pada waktu itu, jika dia melawan musuh yang tidak bisa dikalahkan, itu hanya akan menguras energinya saja sampai akhirnya dia akan tewas karena kelelahan. Dan di saat keadaan menjadi sangat kritis, seorang kultivator wanita dengan gaun yang polos dan pedang es di tangannya datang ke sini. Dia merobek penghalang bintang kuno Taichi dan masuk secara paksa menggunakan teknik terkuat miliknya. Tentu saja Chushu kembali terkejut mendengarnya. Dia bilang, apa kau bilang? Apakah kau tahu siapa orang itu? Apakah benar dia bisa menghancurkan penghalang bintang kuno Taichi dan masuk ke dalamnya? Wajah Lei Xin menjadi serius saat akan menjawabnya. Dia bilang, orang itu adalah Kaisar Taisu. Pemimpin klan kami pun bekerja sama dengannya dan menggunakan inti dao miliknya sendiri untuk mengisi formasi penyegelan.
sehingga pada akhirnya kedua kaisar semu itu bisa disegel sepenuhnya di gunung besar tersebut. Sambil membayangkan gunung besar itu, Lei Xin kembali berkata, itulah awal mulanya terbentuk danau petir dan gunung besar yang ada di luar. Agar lebih mudah menjaga segelnya, klan Dewa Petir kami menjadikan tempat ini sebagai tempat tinggal kami yang baru, dan kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Chu Xiu yang masih merasa bingung dengan hal itu kembali bertanya, cerita yang sangat menarik, tapi apa hubungannya semua itu denganku? Aku hanyalah orang luar yang baru saja datang ke bintang kuno Taichi ini. Dengan wajah yang terlihat sangat serius, Lei Yuan menjawab, karena pada 100.000 tahun yang lalu, Kaisar Taisu memberikan sebuah ramalan, kalau 100.000 tahun yang akan datang akan muncul pemerik baru Pulau Dewata yang terpencil, kemudian dia akan melenyapkan kedua kaisar semu yang sedang tersegel di gunung besar itu. Tentu saja Chu Xiu merasa sangat terkejut mendengarnya, karena Kaisar Taisu yang pernah muncul di dalam alam bawah sadarnya itu telah meramalkan kedatangannya ke bintang kuno Taichi sejak 100.000 tahun yang lalu. Sambil meneteskan keringat dingin, Chu Xiu hanya tertawa mendengarnya. Dia bilang, berhentilah bercanda seperti itu, karena mana mungkin Kaisar Taisu mengenalku yang merupakan orang biasa ini. Lei Yuan menjawab, aku juga tidak tahu, tapi itulah yang tertulis di buku-buku kuno peninggalannya, dan Kaisar Taisu mengatakannya sendiri saat dia akan meninggalkan bintang kuno Taichi ini. Lei Yuan kembali berkata, sebelum dia pergi, dia mengatakan tentang hal ini dengan sangat santai. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu sebagai pemimpin klan Dewa Petir, apakah kau sebagai pemilik baru Pulau Dewata sudah memiliki liontin tengkoraknya? Tentu saja Chu Xiu merasa semakin terkejut, karena belum lama ini Liu Hongyi memberikan sebuah liontin tengkorak misterius kepadanya. Dengan wajah yang terlihat sangat serius, Lei Yuan melanjutkan perkataannya, jika kau sudah mendapatkannya, kau harus menyimpannya dengan baik, karena jika tidak, mungkin sesuatu yang buruk akan terjadi kepadamu. Tentu saja Chu Xiu menjadi panik mendengarnya. Dia bilang, astaga, apalagi yang akan terjadi? Kau jangan menakutiku seperti itu. Chu Xiu pun berpikir sejenak dan berkata di dalam hatinya, bagaimana bisa Kaisar Taisu yang hidup di zaman kuno mengetahui kalau aku akan mendapatkan liontin tengkorak ini? Bukankah dia terlalu banyak mengetahui hal tentangku? Sambil menatap Chu Xiu dengan tajam, Lei Yuan bilang, jika kau sampai kehilangan liontin tengkorak itu, aku sendiri bahkan tidak mau untuk membayangkannya. Tentu saja Chu Xiu semakin merasa khawatir. Dalam hati dia bilang, apa maksudnya dengan berkata seperti itu? Patua ini terlalu banyak bertele-tele dan tidak mengatakannya saja kepadaku tentang apa masalahnya. Lei Yuan kembali ngudu dulu. Dia bilang, waktu itu Kaisar Taisu berkata, jika kau tidak menjaga liontin tengkoraknya dengan baik, saat dia bertemu denganmu nanti, dia akan memukul pantatmu sebanyak ratusan kali sampai kau tidak bisa lagi berdiri dengan tegak. Tentu saja Lei Xin menjadi malu sendiri saat mendengarnya, karena sebagai seorang wanita, dia bahkan tidak bisa membayangkan hal itu di saat Kaisar Taisu memberikan hukuman kepada Chu Xiu. Wajah Chu Xiu pun langsung berubah menjadi terlihat sangat bodoh setelah dia mengetahui hal konyol seperti itu, di mana dari tadi dia selalu menyimak semua perkataan dari Lei Yuan dengan seksama. Lalu Chu Xiu merasa terkejut seperti sedang disambar petir dan berkata di dalam hatinya, apa? Mungkinkah sebenarnya Kaisar Taisu itu adalah seorang guru killer yang mengerikan? Sambil mengeluarkan keringat dingin, Chu Xiu kembali berkata di dalam hatinya, akan tetapi, dari perjumpaan kami sebelumnya, aku merasa sudah mengenal Kaisar Taisu sejak lama, sehingga kami pun cukup akrab. Apakah aku pernah melakukan perjalanan melintasi waktu dari zaman kuno yang sudah aku lupakan? Bagaimana bisa dia mengetahui banyak hal tentangku secara tepat? Bukankah hal itu sangat mustahil? Melihat Chu Xiu yang nampak terkejut dengan semua itu, Lei Yuan kembali mengajaknya berbicara dengan serius. Dia bilang, temanku, akhir-akhir ini aku merasakan segelnya mulai tidak beraturan. Aku khawatir kalau mereka berdua akan segera terbebas dari sana. Jika mereka berdua sampai terlepas, bintang kuno Taichi akan mengalami kejadian yang sangat mengerikan untuk kedua kalinya. Lalu Lei Yuan berdiri dan memberi hormat kepada Chu Xiu. Dia bilang, pria tua ini sekarang meminta tolong kepadamu. Demi Kaisar Taisu yang pernah menyelamatkan kami sebelumnya,
Aku mohon tolong selamatkan nyawa penduduk bintang kuno Taichi yang tidak terhitung jumlahnya. Dan episode 131 pun berakhir. Oh, waktu nasib. Ini yang sangat membagongkan sekali ya, pemirsa. Oke lah, tepang deh jeng deweknya di pusat. Maju dan berjalan terus jago ngurat, Road Lovers.